Halo semua, kita ketemu lagi di mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Nah, kali ini kita akan praktikum. Praktikumnya ngapain ya? Nah, ini kita akan mencoba bridge gitu ya. Untuk praktikum kali ini kita menggunakan mikrotik. Saya akan menggunakan sebuah mikrotik dan dua buah komputer. Nah, untuk paket tracernya ini saya gunakan untuk mendeskripsikan saja. Jadi kita praktikumnya tidak menggunakan paket tracer. Oke, saya mulai dengan permasalahan. Saya punya dua komputer. Kemudian komputer ini terhubung ke router lah gitu ya. Ada router seperti ini. Kemudian belum terhubung. Ya udah kita hubungkan. Berhubung saya lagi males pakai yang otomatis saja. Kita hubungkan ke router dan kita hubungkan lagi ke router. Nah, kayak gini. Kemudian apa yang dilakukan? Kita setting IP-nya. Setting IP komputer yang satu, misalnya 192.168.1.2. Dah. Dan komputer yang satunya lagi itu IP-nya adalah 192.168.1.3. Nah, berikutnya itu kita setting routernya gitu ya. Routernya, nah ini kalau misalnya kalian perhatikan, di sini ada dua interface yang terhubung. Nih, kita harus mengkonfigurasikan untuk masing-masing interface. Berarti kalau ada dua kali dong. Kalau ada tiga kali. Kalau ada empat kali settingnya. Untuk orang semalas saya itu bisa jadi bukan pilihan kecuali terpaksa gitu ya. Nah, terus saya bayanginnya tuh kayak gini teman-teman. Misalnya kalau misalnya dua komputer ini terhubungnya ke satu buah port, berarti yang disetting cuma satu kan ya. Komputernya saya tambah lagi dua gitu. Nah, kita hubungkan. Oh, tidak mau. Oke, wait. Coba pakai. Oh, potnya habis. Ya. Oke, sorry teman-teman. Kita tambahin potnya. Matiin dulu katanya. Saya lupa matiinnya di mana ya. Let's turn it off. Udah mati. Kita tambahkan port Ethernet biar banyak. Nih yang 4 ESW. Nah, oke, sudah nambah 4 port Ethernet. Kita hidupin. Nah, sekarang bisa dah kita tarik kabel. Fast Ethernet ke sini. Kemudian ini kok kabelnya putus-putus, nggak seru.
Kalau dari komputer ke router itu biasanya pakainya yang straight. Kita pakai yang straight. Nah, berarti kalau kayak gini ceritanya saya mesti nyetingin tuh satu dua ya ada 4 sih tapi ada 6 port ya kalau mau nyetingin masing-masing boleh. Tapi buat orang semalas saya, nah itu bukan suatu apa ya? Kalau bisa diakalin kenapa enggak gitu. Nah, seandainya saya bisa membuat eh, komputer-komputer ini terhubung ke satu port saja, berarti saya cukup nyetingnya satu port kan ya. Tapi kan nggak mungkin satu port diisi 4 buah kabel itu nggak mungkin. Tetapi yang mungkin yang bisa dilakukan adalah oke, masing-masing kabel itu nyoloknya ke satu port. Tetapi kita asumsikan port-port yang ada walaupun secara fisik berbeda itu dia merupakan satu port saja secara logikal. Nah, itu kalau mau bikin yang seperti itu kita menggunakan yang namanya bridge. Oke, selesai dengan paket tracer, kita akan ke mikrotik nih ya. Di sini yang saya lakukan itu, oke, mungkin yang ini tak hapus saja. Nah, yang saya lakukan tuh kayak gini teman-teman. Jadi saya punya 2 buah laptop. Nah, ini yang teman-teman lihat ini adalah laptop yang pertama, kemudian nah, ini laptop yang kedua. Jadi ada 2 buah laptop. Jadi kalau di sini anggap aja 2 PC ya. Ini adalah PC yang 0. Oh, bukan, 1. Nah, ini PC yang 0, ini PC yang 1 gitu ya. Tapi saya pakainya laptop. Kemudian kedua PC ini terhubung ke mikrotik, ke router mikrotik. Kalau komputer yang ini dia terhubungnya ke Ethernet 2. Kalau yang ini dia terhubungnya ke Ethernet 1. Nah, berarti kalau mau konfigurasiin saya mesti konfigurasiin 2 port di mikrotik. Oke, saya malas melakukan itu. Saya akan buat IP-nya itu kayak gini teman-teman. Yang ini IP-nya 192.168.1.2. Kemudian yang untuk router, nah ini kan seolah-olah dia terhubung ke satu port aja, satu port logikal. Nah, kemudian port logikal itu kalau di router tetap dikonfigurasiin ya portnya, IP-nya. Nah, itu IP-nya 192.168.1.1. Dan komputer yang satu lagi, nah itu adalah IP-nya 192.168.1.2. 2 udah dipakai, 3. Nah, kayak gini. Nah, ini yang saya buat. Jadi walaupun kedua komputer ini terhubung ke port yang berbeda, tapi seolah-olah dianggap satu, sehingga saya hanya cukup mengkonfigurasikan satu port itu. Itu caranya buatnya tuh dengan menggunakan bridge. Oke, sekarang kita ke mikrotiknya. Untuk membuat bridge di mikrotik itu caranya teman-teman klik dulu bridge. Nah, jadi ada di sebelah kiri itu bridge. Nah, kemudian kita buat bridge. Nah, di sini teman-teman bisa mendefinisikan namanya. Ya, kalau mau diganti boleh. Kalau mau dibiarin juga nggak apa-apa. Ya, saya biarin aja. Jadi saya buat sebuah bridge, kemudian bridge ini namanya bridge 1. Setelah itu klik OK. Bridge-nya udah ada, tetapi yang dihubungkan, yang dianggap sebagai satu buah port secara logikal itu port yang mana?
Nah, itu belum didefinisikan. Untuk mendefinisikannya, nah teman-teman bisa mengklik di sebelah tab bridge itu ada tab port di sebelah kanannya. Itu diklik, kemudian teman-teman tambahkan. Nah, yang mau digabungin itu bridge-nya yang mana? Nah, di sini kebetulan MikroTik yang saya gunakan dia punya 4 buah Ethernet dan 1 buah wireless LAN. Punya ada WiFi-nya gitu ya. Nah, kita Ethernet 1 itu saya tambahkan ke bridge 1. Oke. Kemudian saya tambah lagi. Ethernet 2 itu saya tambahkan ke bridge 1. Berarti sekarang seolah-olah kalau misalnya kita nyolokin ke disconnect. Jadi kalau kita colokin ke Ethernet 1 atau kita colokin ke Ethernet 2 itu seolah-olah kita nyoloknya ke 1 buah Ethernet saja. Gitu. Kemudian kita setting. Udah disetting? Belum. Alamatnya belum disetting. Untuk setting alamat itu ada di menunya itu interface. Nah, di sini kita kasih alamatnya bukan ke Ethernetnya tapi ke bridge-nya. Jadi ini yang virtualnya gitu ya, port virtualnya. Kita kasih alamat ke sini. Ups, salah, bukan interface. Itu adanya di IP address, maaf. IP address. Nah, kita tambahkan IP address, kemudian IP-nya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk routernya atau untuk port yang di bridge itu alamatnya adalah 192.168.1.1. Kemudian subnetnya itu 24. Nah, ini kita kasih alamatnya ke bridge. Jadi ke port virtualnya itu ya, tanda kutip ya. Bukan virtual, port yang secara logikal kita anggap sebagai satu port gitu. Walaupun secara fisikal ada beberapa. Nah, ini kita kasih alamat seperti ini. Setelah itu di oke. Lalu ya udah. Berarti komputer yang ini atau komputer yang ini. Komputer yang ini atau yang ini. Nah, itu sekarang terhubung ke satu buah port logikal. Oke. Yang belum saya lakukan itu adalah men-set IP address-nya. Saya set IP address-nya dulu untuk PC 0. PC 0 itu IP address-nya adalah IP address-nya itu adalah 192.168.1.2. Oke, kita set IP address-nya. Oke, udah disetting ternyata. Oke, ini untuk PC yang 2. Kita ke PC yang satunya lagi. Oke, ke PC yang satunya. Untuk PC yang satunya kita setting IP-nya. Oke, IP-nya 192.168.1.3. Apakah dia terhubung ke 192.168.1.1? Nah, kita coba ping ya. Ping 192.168.1.1. Oke, dia terhubung ke routernya yang lewat port yang di bridge tadi. Kemudian untuk PC yang satunya lagi, yang ini PC 0, kita coba cek apakah dia terhubung ke router yang portnya tadi ada 2 port Ethernetnya yang di bridge. Ping 192.168.1.1. Oke, dia juga terhubung.
Oke, sekian teman-teman untuk praktikum kali ini. Sampai ketemu nanti di materi berikutnya. Terima kasih.